Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya ingin berniat poligami. Namun beliau masih kurang adil dan temperamental. Tolong beri kisi-kisi. Kok kisi-kisi itu lagi? Ujian. Supaya saya sebagai istri bisa menerima permintaan suami. Masya Allah. Masya Allah jamaah. Ini istri yang nulis. Istri yang nulis. Atau suami, Zat? Atas nama istri. Indikatornya kuat ini. Mumpung suami saya hadir di masjid ini. Nah, Masya Allah. Coba kita cari, Zat. Boleh? Ya, coba angkat tangan. Kita kasih hadiah aja, mah. Kayaknya banyak yang angkat tangan nanti, Zat. Wah. Iya, ini pertanyaan mewakili ya. Masya Allah. Artinya banyak laki-laki, bukan banyak lah, hampir godaan terbesar laki-laki itu kan wanita. Ustadz, ada nggak keinginan Ustadz poligami? Ustadz? Oh. Bentar dulu jemaah. Minum dulu mungkin. Lanjut. Iya. Biarkan itu di dalam hati. Insya Allah. Iya. Ini istri bertanya, kalau Anda lihat pertanyaan istri, pertanyaan yang sangat dewasa ya. Dia kepingin membolehkan suaminya poligami. Karena memang secara hukum agama nggak perlu suaminya itu minta izin dia. Tapi mungkin bagi wanita ini atau bagi suaminya juga takut pernikahan itu membuat rumah tangganya karam. Maka ada suami yang ngomong sama istrinya, aku kepingin nikah lagi, ngomong lagi. Tapi ada suami yang nggak ngomong-ngomong. Tahu-tahu istrinya sudah 2, sudah 3 gitu kan seperti itu. Ada macam kondisi rumah tangga berbeda-beda. Maka kalau bicara bagaimana supaya istri ini kuat ketika suaminya nanti poligami, benar-benar poligami. Ketahuilah jamaah, tidak ada yang mudah kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah membuat sesuatu yang sulit jadi mudah. Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah setiap wanita itu bertakwa kepada Allah. Memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan sampaikan kepada Allah, kalau memang baik buat suamiku dan baik buat rumah tanggaku, semoga dimudahkan. Ada seorang perempuan di Jember, Ustaz. Dia WA Ana mengatakan, Ustaz, dulu Ana hampir jadi korban poligami, Ustaz. Hampir jadi. Alhamdulillah suaminya mati duluan. Jadi kayaknya istrinya doa terus. Ini baik apa enggak ya Allah. Ternyata mati suaminya. Jadi hati-hati didoakan mati antum sama istri. Tapi intinya tadi bagi seorang istri minta tolong sama Allah. Karena Allah menyebutkan sesuatu yang seharusnya membuat kita senantiasa berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengatakan boleh jadi yang kalian benci. Itu baik buat kalian. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Kenapa? Allah tahu kalian nggak tahu gitu. Kita taunya hanya kita suka atau kita tidak suka. Baik atau tidak, wallahu a'lam. Makanya buat seorang laki-laki kadang-kala dia berpikir, ana mau poligami. Ana ketemu sama orang-orang yang poligami, akhirnya dia meninggalkan rumah kedua istrinya. Dua-duanya. Pusing. Tidur di masjid. Tidur di masjid, tidur di hotel, di mana pokoknya dia sudah pusing. Jadi ada yang seperti itu, makanya perlu istikharah, perlu minta pilihan Allah Subhanahu wa taala, perlu musyawarah. Kadang-kadang datang ke seorang ustadz, tanya ustadz, anak ini kira-kira bisa nggak poligami? Nah, istri kan mengatakan tadi, suami anak itu nggak adil. Suami anak itu temperamental. Karena ada laki-laki yang tidak siap dengan konflik. Ada yang nggak siap. Maka antum datang musyawarah, ustadz kira-kira anak bisa nggak poligami? Kadang ustadz mengatakan, kayaknya antum masih berat. Antum soalnya anak lihat, kalau punya masalah, mutung langsung. Padahal antum harus ada di tengah nih. Harus ada di tengah. Kadang-kala keributan antum bukan cuma sama istri, sama mertua, sama ipar.
Jadi ada problematika yang besar. Jadi ketika seorang suami merasa dia nggak mampu, ya sudah mundur dulu. Minta sama Allah, perbaiki dirinya. Maka kembali kepada pertanyaan perempuan ini, maka hendaklah engkau banyak memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan ya ajak suamimu untuk merubah diri. Katakan kepada dia, Mas, kalau engkau memang mau menikah lagi, engkau perbaiki dirimu. Bagaimana sikapmu, bagaimana engkau jadi lebih baik lagi. Dan semoga Allah memberikan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, buat para wanita. Kalau masalah KDRT dalam rumah tangga, itu nggak perlu bicara poligami atau tidak poligami. Itu sebuah keboliman. Tapi ketika suami poligami dan dia bisa berlaku adil dan tidak ada yang berubah dari dia, kecuali bermalamnya. Jadi ujian buat perempuan Ustaz, kalau Ana rasakan sekarang Ustaz ya. Dulu kan Ana cuma baca. Dulu teori. Teori Ustaz, teori baca kitab lagi. Sampai akhirnya Allah berikan karunia itu dan ternyata memang perlu kesabaran. Ujian perempuan itu, ibu-ibu nih yang di belakang, hanya di perasaan sebenarnya. Perasaan saja. Makanya perempuan itu suaminya merantau 6 bulan sekali pulang gak apa-apa. 6 bulan sekali. Gak pernah mengatakan bang kok lama kok gak ada. Dia tahu kapan jadwalnya suaminya pulang. Tapi suaminya nikah lagi. Padahal sehari di sana, sehari di sini. Kayak kiamat sudah. Loh, kemarin 6 bulan gak pernah ribut. Ujiannya hanya di perasaan. Dan itu ujian buat mereka. Ujian buat mereka. Maka bagi para wanita ingat. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Gara-gara dia mengikuti perasaannya. Lupa dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Mungkin seperti itu. Dan ketahuilah buat wanita sekarang kalau di poligami. Gak lebih dari 4. Nggak lebih dari 4 suami. Sedangkan istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu madu mereka 8. Kan 9 istri Nabi. Bayangkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu 9 hari sekali baru didatengin Nabi bermalam di rumahnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kemudian hadiah dari Saudah tersebut. Yang mereka lebih berat cobaannya. Dan secara ekonomi Nabi SAW juga enggak terlalu banyak uang. Bahkan sering di rumah Nabi SAW, ya mereka hanya makan kurma dan minum air. Tapi intinya kembali kepada yang pertama dari Ustaz, takwa. Jadi suami harus bertakwa, istri harus bertakwa. Jadi kalau dikatakan, kenapa engkau nikah lagi? Untuk apa engkau menikah lagi? Ada yang tujuannya cuma gagah-gagahan. Ustaz. Iya, ada yang ingin pamer. Antum akan merana nanti. Kalau tujuan antum bukan untuk beribadah kepada Allah. Maka hendaklah engkau niatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ya intinya takwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Di sini Ustadz, ada yang istrinya cuma 1, tapi dia ngasih jatah gilir ke istrinya sepekan sekali. Dalam 1 pekan, 6 hari mancing. Masya Allah. Sampai dia punya prinsip, omah muring tetap mancing. Wah, itu penyakitnya sebagian orang Jogja. Di sini nggak ada ya? Yang hobi mancing angkat tangan? Nggak ada. Masya Allah. Mungkin dia cari nafkah. Cetol Ustaz. Cuman ikan kecil yang didapat. Allahu Akbar. Baik. Barakallahu fikum. Ini perlu ada perbaikan dari sisi bagaimana dia bermuasyarah dengan istrinya ya. Iya. Ya kalau bicara tadi banyak orang menikah tanpa ilmu. Nah, Dia nggak tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Terkadang dia menikah tapi gaya hidupnya seperti jomblo. Dia keluar rumah, pulang seenak dia. Istri punya hak. Makanya seorang sahabat, subhanallah. Diadukan sama istrinya. Atau diadukan sama bapaknya sendiri. Karena dia selalu sholat malam dan puasa sunnah. Selalu ibadah ini jam. Sampai istrinya tidak digaulin dengan baik. Itu pun gak boleh gitu loh. Maka harapan semua orang itu kembali belajar. Mulai malam ini coba dia pelajarin. Apakah sikap anak kepada istri anak sudah benar apa tidak? Nah itu perlu belajar. Kita punya standar sehingga kita bisa mengukur. Sikap anak baik atau tidak. Nabi SAW mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya.
sama istrinya. Itu ukuran orang baik. Bukan yang baik sama kawan-kawannya aja Pak. Gitu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab.